Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Filan di channel Segala Info Menarik. Pada video kali ini saya akan menguji keefektifan dari mikroba yang saya buat ini ya. Bisa dikatakan sebagai agensi hayati atau pembenah tanah. Jadi mikroba ini yang memberikan unsur NPK kepada tanaman. Jadi mereka yang bekerja di dalam tanah ya. Nanti ini kita akan uji. Tunggu, ini saya tutup dulu ya. Nah, selanjutnya kita uji menggunakan pupuk kimia. Ini adalah SP36. Ya, jadi teman-teman yang sudah mengetahui SP36, SP36 ini pupuk yang paling keras di antara semua pupuk ya. Beda halnya dengan NPK dan lain-lain. Jadi ini SP36 sangat keras ini. Malah dia hampir seperti batu. Ini kalau teman-teman bisa dengar bunyinya. Nah, ini sangat keras ya. Dan susah larut. Jadi biasanya ini kalau kita larutkan menggunakan air biasa, ini tidak akan pernah larut ini kayaknya ya. Butuh waktu sangat lama. Mungkin lebih dari 2 minggu lah kalau tidak salah. Soalnya saya juga belum pernah coba sih melarutkan dengan air biasa sampai berapa lama. Tapi yang jelasnya lama. Ya kita uji dulu, ini kita simpan di wadah. Selanjutnya ini kita pisahkan. Ini nanti saya uji mikroba yang sudah di aerator dengan yang dari indukannya langsung, atau yang istilahnya masih dorman ya. Dan ini untuk mikroorganismenya. Jadi yang sebelah kanan itu yang sudah saya ambil semalam dan saya aerator ya. Saya tambah gula terus kemudian saya aerator. Ya kita mulai dulu dari yang kita ambil barusan tadi. Ini yang dari indukannya dan belum di aerator ya. Ini kita lihat sama sekali tidak ada reaksi ya teman-teman. Ya ini dikarenakan mikroba yang ada di dalamnya ini masih dorman atau masih tidur atau mati suri istilahnya. Jadi dia belum dibangunkan. Nah, sementara ini yang sudah saya aerator semalam, sudah saya kasih gula dan sudah dibangunkan, ini langsung bereaksi. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Dan kalau saya melakukan pelarutan SP36 menggunakan mikroorganisme ini hanya membutuhkan waktu sekitar 2 menit saja teman-teman. Semua itu sudah larut, sudah lembek. Jadi ini kita tunggu sebentar ya. Nanti kita lihat durasinya seberapa lama sampai semuanya ini lembek. Ini tidak saya skip ya teman-teman. Jadi seperti ini cara yang paling efektif untuk menggunakan agensi hayati. Jadi dia itu mesti dibangunkan dulu teman-teman, supaya kalau kita aplikasikan ke tanah, dia itu langsung bekerja, tidak tidur ya. Dan ini sudah mulai lembek ya teman-teman. Ini bisa kita lihat. Nah, ini sudah lembek. Ya ini sudah sebagian besar lembek ya teman-teman. Ya walaupun juga belum 100%, masih ada juga yang masih keras. Namun ini sudah sebagian besarnya lembek ya teman-teman. Ini yang butirannya tadi. Ini kalau saya pencet, nah sudah lembek ya. Ya yang di sebelah ini saya pegang sudah lumayan lembek sih, cuman lambat. Beda dengan yang di aerator sama dikasih gula ya. Ya ini karena mikrobanya ini masih tidur ya, tidak dapat makanan, terus masih ngantuk lah istilahnya. Lalu disuruh bekerja ya, jadinya seperti ini, tidak efektif. Beda halnya dengan yang ini ya. Ini sudah diberi makan, sudah di aerator juga. Jadi saat kita aplikasikan dia langsung bisa bekerja. Jadi setelah itu dia mencari makannya sendiri dalam tanah. Kalau kita tidak kasih makan dari awal ya bagaimana caranya dia mau makan ya kan? Jadi itu perlunya kita memberikan makanan atau membangunkannya di awal. Apalagi ditambah aerator, jadi bakterinya itu semakin semangat istilahnya. Tidak seperti yang di sebelah ini. Nah ini karena belum mendapat makanan terus disuruh bekerja, jadi kurang efektif, tidak bereaksi. Sedangkan ini yang sudah kita beri makan dan ditambah aerator, jadinya bakterinya lebih tambah semangat lagi. Saat kita aplikasikan maka mereka langsung siap bekerja.
Ya, jadi mereka ini menghasilkan unsur NPK di dalam tanah. Ada yang penambat N dan juga pelarut fosfat serta kalium. Ya, jadi ini memang harus kita manfaatkan ya, mengingat pupuk sekarang ini mahal. Apalagi ditambah lagi ini mereka bekerja juga tidak dibayar. Ya, jadi kenapa kita tidak manfaatkan ya? Ya, ini indukannya sudah saya masukkan ke sini ya, sudah saya rotor juga. Ya, tadinya ini kan mikrobanya ini sengaja saya buat seperti ini karena saya mau gunakan untuk di kebun, untuk yang CMK full organik itu ya. Tapi karena sebelum saya pergi, maka sekalian kita buat uji coba ya. Sekalian juga saya buat konten untuk uji coba mikroba yang saya gunakan dalam pemupukan full organik cabai keriting. Ya, ini sudah saya gabung semua di sini. Kemudian kita tuang mikrobanya. Ini cukup sedikit saja. Nah, oke, segini saja sudah cukup ya. Jadi dari video ini dapat diambil kesimpulan bahwa semua jenis pupuk yang berbasis mikroba ya, atau agensi hayati ataupun pembenah tanah, itu bagusnya kalau kita lakukan cara seperti ini terlebih dahulu sebelum kita aplikasikan ke tanah. Jadi ini sudah bisa langsung digunakan ya teman-teman, sudah hancur. Ya baiklah teman-teman, saya rasa cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.